Presiden Joko Widodo membubarkan 3 badan usaha milik negara dan menggabungkannya ke perusahaan plat merah lainnya. Ketiga BUMN yang dibubarkan itu adalah PT Bandagara Reksa ke dalam Perusahaan Perdagangan Indonesia, PPI, selanjutnya PT Pertani yang digabungkan ke dalam PT Sanghyang Seri. Selanjutnya PT Perikanan Nusantara, Perinus yang dilebur ke dalam PT Perikanan Indonesia, Perindo. Dalam keputusannya, Presiden Joko Widodo menyebut alasan membubarkan dan melebur 3 perusahaan plat merah itu adalah demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam menjalankan tugasnya. Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir mengatakan akan membubarkan 7 perusahaan plat merah yang masuk ke dalam pengelolaan perusahaan pengelola aset PPA dan tidak memberikan kontribusi pada negara. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyatakan, tahun ini terdapat usulan tambahan bansos untuk 5,9 juta keluarga penerima manfaat yang merupakan usulan pemerintah daerah. Risma mengaku penyaluran bansos itu belum terrealisasi hingga saat ini. Menurut Risma, pencairan bansos untuk 5,9 juta keluarga penerima manfaat itu rencananya akan mulai dicairkan pada akhir September dan awal Oktober. Saat ini Kementerian Sosial sedang melakukan validasi terkait data tambahan KPM tersebut. Seperti diketahui, pemerintah memutuskan penambahan anggaran dan keluarga penerima manfaat bantuan sosial untuk tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan terdapat tambahan penerima bansos usulan pemerintah daerah. Usulan tambahan KPM itu adalah KPM yang bukan penerima kartu sembako dan di luar KPM bantuan sosial tunai yang sudah tercatat. Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan penyaluran bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro atau BPUM 2021 bisa selesai akhir September tahun ini. Pada bantuan BPUM 2021 telah disalurkan kepada 12,7 juta pelaku usaha dengan penerima terbanyak di wilayah Jawa Barat. Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Edi Satria menuturkan, dengan target penyelesaian penyaluran BPUM hingga akhir September 2021 ini, sudah sebagian besarnya telah disalurkan ke pelaku usaha mikro. Namun Edi menyatakan kementerian belum bisa memastikan apakah program bansos untuk UMKM bakal diperpanjang di 2022. Sejauh ini Kementerian Koperasi dan UKM masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan terkait anggaran untuk BPUM. Pemerintah masih akan memberikan stimulus program ketenaga listrikan hingga Desember 2021. Stimulus itu berupa diskon tarif tenaga listrik, pelaksanaan pembebasan biaya beban atau abodemen 50%, serta pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum 50%. Tujuan diberikannya stimulus ini tak lain adalah dalam rangka pemulihan. Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenaga Listrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Ida Nuriyatin Finahari, menyatakan jika kondisi sudah kembali normal, maka pemerintah tidak perlu lagi memberikan stimulus. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan total anggaran untuk stimulus listrik sepanjang 2021 ini mencapai 11,6 triliun rupiah. Hubungan diplomatik antara Prancis dan Australia memanas dipicu keputusan Australia yang membatalkan pembelian kapal selam buatan Prancis. Pemerintah Prancis pun dikabarkan murka atas keputusan yang diambil Perdana Menteri Scott Morrison. Australia diketahui membatalkan pembelian kapal selam dari Prancis dan memilih membangun kapal selam dengan kemitraan barunya bersama Amerika Serikat dan Inggris. Prancis pun secara resmi menarik duta besarnya yang berkedudukan di Canberra, Australia, sebagai bentuk protes. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Prancis, Yves Le Drian menyebut keputusan yang diambil Australia dan sekutunya sebagai sebuah bentuk pengkhianatan dan kebohongan.